Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Minta. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keterampilan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan walaupun via daring ini. Dan semoga teman-teman semua tetap antusias untuk mengikuti perkuliahan via daring ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan juga kepada kita selaku umatnya hingga di akhir nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Sukardi Muhammad MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3A. Selamat siang teman-teman semua, semoga kita semua selalu diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum saya memulai pidato pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu. Semoga virus pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua bisa melakukan perkuliahan tatap muka, dan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun dan kapanpun. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah pidato mengenai pentingnya berorganisasi. Hadirin yang berbahagia, kegiatan utama seorang mahasiswa adalah belajar, mendapatkan nilai yang baik sebagai hasil dari belajar yang sungguh-sungguh. Mendapatkan nilai yang baik juga merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kita kepada kedua orang tua kita, bukan? Namun, bukan berarti hanya buku-buku saja yang menjadi teman kita. Selain belajar formal, kita juga membutuhkan kehidupan berorganisasi. Organisasi merupakan suatu wadah atau perkumpulan yang berisikan 2-3 orang atau lebih yang mempunyai visi, misi, tujuan yang sama, serta bergerak secara bersama-sama demi kepentingan bersama. Organisasi merupakan suatu kegiatan yang sebaiknya wajib untuk diikuti setiap mahasiswa. Dapat kita lihat dengan mudah, yang aktif dalam berorganisasi, yang aktif dalam berkegiatan sebenarnya hanya mahasiswa itu saja. Dari sini bahwa kita tahu tidak semuanya mahasiswa gemar berorganisasi. Padahal organisasi memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan mahasiswa ketika terjun di masyarakat nantinya. Organisasi dapat mengasah soft skill untuk menunjang nilai-nilai kita dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Sebagai suatu perkumpulan atau wadah bagi kelompok orang untuk bekerja sama, fungsi organisasi juga dapat dinikmati oleh setiap anggota-anggotanya. Di antara lain, fungsi organisasi sebagai berikut. Fungsi organisasi yang pertama yaitu memberi arahan dan aturan serta pembagian kerja kepada anggota organisasi mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam organisasi. Fungsi yang kedua yaitu untuk meningkatkan skill dan kemampuan dari setiap anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari luar. Yang ketiga itu untuk memberikan pengetahuan dan mencerdaskan pada tiap anggota organisasi. Setiap orang di organisasi memiliki tujuan pribadi masing-masing yang tentunya berbeda-beda. Walaupun begitu, biasanya tujuan tiap pribadi ini berjalan bersama dengan tujuan organisasi secara umum, yaitu meningkatkan produktivitas dan mendapatkan keuntungan. Dengan adanya tujuan organisasi ini, organisasi dapat berkembang untuk lebih memiliki pengaruh, di antaranya dalam hal merekrut anggota, pengaruh di lingkungan luar, hingga pencapaian lain yang ingin diraih oleh organisasi tersebut. Dan organisasi secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi. Yang kedua, mendapat keuntungan dan penghasilan bersama. Yang ketiga, mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat,
mendapatkan pengakuan dan penghargaan bagi anggota. Yang kelima, mendapatkan pengalaman dan interaksi dengan anggota lain. Yang keenam, memperoleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Tentunya, setiap organisasi memiliki tujuan yang masing-masing berbeda. Misalkan, tujuan pembentukan OSIS yaitu untuk mengelola acara-acara yang diadakan oleh siswa secara mandiri. Tentu halnya akan berbeda dengan organisasi besar seperti ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama sesama anggota di wilayah Asia Tenggara. Hadirin yang berbahagia, tentunya ketika kalian masih menempuh pendidikan baik di tingkat SMP maupun di tingkat SMA, mayoritas dari kalian pasti pernah mengikuti kegiatan organisasi, baik itu MPK atau Majelis Permusyawaratan Kelas, atau OSIS, organisasi siswa intersekolah, maupun kegiatan non-akademik seperti ekstrakurikuler. Saya pribadi pernah mengikuti kegiatan organisasi seperti ekstrakurikuler di SMA. Saya mengikuti ekstrakurikuler Paskibra. Paskibra adalah pasukan pengibar bendera yang dimana tugasnya untuk mengibarkan sang merah putih baik itu di tingkat sekolah maupun sampai di tingkat nasional. Nah, di Paskibra sendiri, saya belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab, dan disiplin terhadap apapun, dan tentunya lebih bisa menaati peraturan yang sedang berlaku. Mengapa hal tersebut demikian? Karena ketika kita melanggar suatu peraturan, tentunya akan ada suatu konsekuensi yang berlaku. Tentunya di Paskibra sendiri, saya belajar banyak hal, seperti belajar tentang apa itu organisasi, menyelesaikan masalah secara mufakat, menjadi aktif dan baik itu di luar maupun di dalam sekolah, dan paham tentang perihal administrasi seperti pembuatan proposal, surat menyurat, dan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Hadirin yang berbahagia, seperti hal yang sudah saya katakan sebelumnya, organisasi merupakan suatu wadah atau perkumpulan yang berisikan 2-3 orang atau lebih yang mempunyai visi, misi, tujuan yang sama, dan bergerak secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Sangat disayangkan sekali jika seorang mahasiswa tidak mengikuti organisasi baik itu di dalam maupun di luar kampus, karena pada dasarnya banyak hal yang akan kita dapatkan ketika kita mengikuti suatu organisasi nantinya. Dengan mengikuti organisasi di dalam kampus, kita juga bisa mengenal teman yang berbeda jurusan dan fakultas dengan kita, banyak mengenal petinggi kampus, dan tentunya menambah circle pertemanan dengan sesama rekan di kampus. Salah satunya dengan cara mengikuti kepanitiaan, baik itu di tingkat UKM, HIMA, maupun BEM. Berbeda halnya dengan kita mengikuti organisasi di luar kampus. Tentunya kita juga bisa mengenal mahasiswa yang berbeda kampus, jurusan, fakultas dengan kita. Dengan begitu, kita bisa menambah relasi pertemanan dan menjadi kenal satu sama lain dengan mahasiswa yang berbeda kampus dengan kita. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, memang aktivitas di luar rumah untuk semua kalangan sedang dibatasi, baik itu untuk pedagang, mahasiswa, dosen, guru, dan lain-lain. Namun, hal tersebut bukan menjadi penghalang untuk seseorang yang gemar mengikuti organisasi. Mereka masih bisa mengikuti organisasi dengan mengikuti kepanitiaan walaupun secara daring. Tentunya kondisi kepanitiaan daring dan luring pun sedikit berbeda. Namun, dikarenakan kondisinya sedang seperti ini, suatu organisasi dengan menjalankan program kerjanya walaupun secara daring pun sudah dinilai cukup bagus. Yang penting, tujuan program kerjanya tersebut dapat tersampaikan dengan jelas dan dapat bermanfaat untuk kalangan masyarakat. Untuk mengisi aktivitas di kala masa sedang pandemi seperti ini, tentunya banyak hal positif yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan cara mengikuti kepanitiaan maupun secara daring, kajian, seminar atau webinar, dan lain-lain. Teman-teman, belajar saja tidak cukup. Kita butuh bersosialisasi dan berorganisasi sebagai bekal kita kelak untuk terjun di kehidupan bermasyarakat nantinya. Dengan berorganisasi, kita dapat peka terhadap keadaan sosial. Di lapangan, mengandalkan nilai saja tidak cukup. Butuh soft skill yang terasa untuk menunjang nilai kita. Untuk itu, janganlah bersikap apatis terhadap kegiatan yang ada. Jelaskan bahwa soft skill itu dibutuhkan. Oleh karena itu,
Marilah kita asah soft skill kita untuk menunjang kemampuan kita dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Hadirin yang berbahagia, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang terluput dari salah, lupa, dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.